warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lulu Ida Niswati dengan NIM 2413300001564. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS konsep dasar IPA SD dengan dosen pengampu Bapak Aan Widiono MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi hewan dan tumbuhan. Video ini dibuat agar teman-teman semuanya tahu bagaimana konsep dasar reproduksi dan dapat mengenal berbagai keanekaragaman reproduksi. Nah, sebelum membahas materi selanjutnya, sudahkah kalian semua tahu apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi yaitu kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan baru dengan tujuan untuk proses berlangsungnya spesies di dunia. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai sistem reproduksi hewan. Sistem reproduksi hewan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sistem reproduksi secara aseksual. Yang kedua, sistem reproduksi secara seksual. Sistem reproduksi secara aseksual yaitu proses berkembang biak tanpa terjadinya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Umumnya, perkembangbiakan aseksual ini terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang atau avertebrata dan sebagian kecil vertebrata. Sedangkan sistem reproduksi secara seksual yaitu proses berkembang biak dengan ditandainya peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina dengan ditandainya fertilasi atau bisa disebut pembuahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada katak. Di samping saya sudah ada gambar katak mulai dari telur sampai menjadi katak dewasa. Katak bereproduksi dengan cara fertilasi eksternal atau pembuahan yang terjadi di luar tubuh betina. Ketika musim kawin tiba, katak jantan menempelkan badannya pada punggung katak betina dan menekan perut betina. Proses menempel pada punggung betina dan menekan perut betina tersebut dinamai dengan proses apleksus. Proses apleksus memungkinkan terjadinya katak betina untuk mengeluarkan sel telur dan katak jantan untuk mengeluarkan sel spermanya dalam jumlah banyak. Kemudian sel telur dan sel sperma tersebut melebur menjadi zigot. Kemudian zigot berkembang biak menjadi telur. Kemudian telur tersebut dilindungi oleh cairan kental hingga membentuk gumpalan telur. Gumpalan telur tersebut kemudian berkembang menjadi berudu. Setelah menjadi berudu akan mengalami diferensiasi sehingga menjadi berudu berkaki 2, kemudian menjadi berudu berkaki 4, selanjutnya menjadi katak muda, dan yang terakhir yaitu menjadi katak dewasa. Nah, berikut merupakan sistem reproduksi pada katak. Nah, setelah belajar mengenai sistem reproduksi hewan, selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem reproduksi tumbuhan. Sistem reproduksi tumbuhan yaitu proses perkembangbiakan pada tanaman atau pembentukan individu baru atau keturunan baru pada tanaman agar tidak terjadi kepunahan. Sistem reproduksi tumbuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem reproduksi secara seksual atau generatif, dan yang kedua yaitu sistem reproduksi secara aseksual atau vegetatif. Sistem reproduksi secara seksual atau generatif menghasilkan keturunan baru melalui perpaduan gamet dari kedua tetuannya. Hal ini menyebabkan individu yang dihasilkan akan memiliki sifat genetik yang berbeda dengan tetuannya. Sedangkan sistem reproduksi secara aseksual atau vegetatif melakukan reproduksi tanpa adanya peleburan sel kelamin, sehingga individu yang dihasilkan akan memiliki sifat genetik yang sama dengan tetuannya. Sekarang kita akan belajar mengenai sistem reproduksi generatif pada tumbuhan. Pada sistem reproduksi ini
biasanya terjadi pada bunga. Bunga menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dan bunga juga biasanya tempat terjadinya reproduksi berlangsung. Adapun struktur bunga, yang pertama ada kelopak bunga, kemudian ada mahkota bunga, kemudian ada ovarium, kemudian ada tangkai sari, kemudian ada tangkai butik, kemudian terdapat benang sari atau bisa disebut sel kelamin jantan, dan yang terakhir yaitu terdapat juga butik atau sel kelamin betina. Selanjutnya kita akan belajar mengenai macam-macam penyerbukan. Penyerbukan terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri, yang kedua yaitu penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang terakhir yaitu penyerbukan bestang. Nah, berikut adalah sistem reproduksi tumbuhan secara generatif. Berikut adalah jenis reproduksi vegetatif secara alami dan buatan. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai vegetatif secara alami. Macam-macam vegetatif alami, yang pertama ada tunas, kemudian yang kedua ada spora, dan yang ketiga ada rizoma. Yang pertama tunas. Tunas yaitu pertumbuhan baru dari bagian tumbuhan seperti batang dan akar. Contoh dari tunas adalah pohon pisang. Kemudian yang kedua yaitu spora. Spora yaitu sel reproduksi yang tumbuh tanpa adanya pembuahan. Contoh dari spora yaitu lumut. Kemudian yang terakhir ada rizoma. Rizoma yaitu batang bawah yang berbentuk horizontal kemudian menghasilkan tunas baru. Contoh dari rizoma adalah jahe. Setelah kita belajar mengenai sistem reproduksi secara generatif pada tumbuhan, sekarang kita akan belajar mengenai sistem reproduksi secara vegetatif pada tumbuhan. Pada sistem reproduksi ini tidak terjadi reproduksi antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Proses perkembangbiakan ini tidak memerlukan bunga sehingga tidak terjadi penyerbukan. Sistem reproduksi secara vegetatif pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama vegetatif alami dan yang kedua yaitu vegetatif buatan. Adapun contoh dari vegetatif buatan, yang pertama yaitu mencangkok, kemudian yang kedua yaitu menempel, dan yang ketiga yaitu menyambung. Contoh dari tanaman hasil cangkok yaitu tanaman mangga, tanaman jeruk, dan lain-lain. Kemudian contoh dari menempel yaitu tanaman durian, tanaman rambutan. Dan yang terakhir contoh dari menyambung yaitu bisa tanaman kakoa maupun tanaman anggur. Nah, berikut merupakan sistem pembelajaran reproduksi pada tumbuhan. Dapat disimpulkan dari penjelasan tadi mengenai sistem reproduksi hewan dan tumbuhan bahwa sistem reproduksi adalah proses penting untuk kelangsungan hidup spesies. Setiap organisme memiliki cara yang berbeda dalam melakukan reproduksi, tergantung struktur tubuhnya dan lingkungannya. Dengan kita memahami sistem reproduksi ini, kita akan lebih banyak mengenal mengenai keanekaragaman hayati. Oke, sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.